sahabat Labmania, kembali lagi di video Labmania bersama saya Safira, Laboratory Journal Partner dari Labmania. Nah, di samping saya sudah bersama Bapak Iwan yang akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai alat-alat yang mungkin teman-teman belum pernah melihat kecanggihan alat-alat yang ada di depan kita nantinya. Tapi sebelum itu, Pak Iwan boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Labmania. Oke, sahabat Labmania ya? Iya, betul. Halo sahabat Labmania, saya Iwan, saya dari Dinolight Indonesia. Di sini saya selaku produk spesialis akan sedikit sharing mengenai produk kita dan apa manfaat dan biasanya kebutuhan seperti apa ke customer kita selama ini. Oke deh, dari Dinolight sebagai produk spesialis ya Pak. Oke deh nih Pak, di depan kita nih, kita langsung aja nih Pak. Udah ada ini beberapa eyepiece, alat. Udah ada beberapa alat nih. Di sini juga ada mikroskop yang mungkin teman-teman biasa lihat di laboratorium, apalagi yang sering pakai di lab mikrobiologi ya Pak. Iya. Nah ini udah banyak banget alat. Nah di sini nih Pak, boleh dong dijelasin dua alat ini apa nih Pak? Kalau yang ini kan teman-teman mungkin udah kenal. Ya itu udah ya kan? familiar Udah di sekolah dari sekolah ya. Dari sekolah. Nah kalau yang ini apa nih Pak? Oke. Kalau yang ini mikroskop digital. Mikroskop ini mikroskop ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya. Sekarang mikroskop sudah ada yang versi portable. Oke, mikroskop portable teman-teman. Ya, kalau yang ini terlihat. Ini kamera. Oke, kamera. Ini kamera buat mikroskop. Oh, itu nanti dipasang di eyepiece. Oh, dipasang di eyepiece ini, mikroskop. Oke. Jadi ini mikroskop ya Pak ya? Ya. Sekilas kelihatannya kok mikroskop simple banget gitu kan. Selama ini kita lihat mikroskop itu besar. Betul, gitu kan. Besar terus bentuknya besar terus ada lensa-lensanya gitu. gitu. Iya, ada lensanya seperti itu. Oke deh nih Pak. Nah ini gimana cara penggunaan nih? Prinsip kerja kayak gimana kan biasanya kalau kita itu lihat di lensanya kan. Nah kalau ini kita lihatnya dari mana nih Pak? Oke, kalau ini nanti mikroskop digital, jadi dia versi digital. Jadi gambarnya kan nanti akan ditransfer via digital. Jadi seperti ke laptop mau tablet, HP juga bisa. Oh jadi kita mungkin meriksanya dipakai ini, tapi kita ngelihat nanti tampilannya langsung bisa dari smartphone, laptop atau tablet ya. Jadi di situ kita bisa foto atau analisa data. Oke, berarti ini disambungannya itu pakai aplikasi atau software? Pakai software. Iya. Semua pakai software. Oke, jadi kita lihatnya bisa kayak gini tuh, kayak gini aja dong terus. Iya, jadi nggak capek. Biasa kan kalau di sekolah kita mesti satu-satu lihat gantian. Iya betul. Karena kan ngabisin waktu tuh. Terus juga nggak bisa dipoto juga susah. Ini saya mau sedikit jelasin. Iya boleh Pak. Kenapa ada mikroskop seperti ini ya? Iya. Jadi Dinolight ini awalnya tuh berangkat dari masalah banyak dialami di industri. Jadi di industri itu kalau kita tahu mereka kan ada hampir semua industri itu mungkin 80% pasti butuh visual kan. Iya. Kayak apalagi sekarang produk-produk itu seperti yang sifatnya udah kecil-kecil kan. Nah itu kan mereka sekarang ada kualitasnya tuh dijaga. Jadi kan mereka butuh visual tuh. Nah visual itu kan kadang nggak bisa dilihat sama mata nih. Iya. Jadi bahkan di lab, di industri itu semuanya pakai mikroskop sebenarnya. Nah biasanya tuh yang terjadi di lab atau di industri itu biasanya mereka kalau mau mengecek itu kan dia pakai mikroskop ini seperti ini biasanya. Iya, mikroskop yang ini. Nah terus sudah cek, biasa mereka mau dokumentasi kan, terus dia udah pakai mikroskop, terus dia mungkin biasanya foto pakai HP biasanya. Dulu saya sharing ya Pak ya, pas kuliah fotonya dari lensanya dideketin. Iya, seperti itu kan ditempel. Terus itu pun carinya susah tuh, harus pas kan posisinya. Nah, kalau di nutrisi itu ditempel, nanti setelah udah ada dokumen dia report, nanti dia catat lagi ke kertas. Jadi kan itu kayak jadi habisin waktu. Jadi banyak proses. Jadi kayak udah dilihat, dipoto, terus mesti dicatat lagi, terus jadi banyak ini prosesnya lah. Jadi 3 kali gitu. Nah, jadi kalau di Dinolight tuh dia ngelihat solusi mikroskop tuh sekarang terkendala di situ. Nah, jadi dari situ dia mulai kayak berinovasi. Ya, dia pionir sih untuk mikroskop digital. Dia udah dari tahun 2000 kurang lebih.
udah hampir 20 tahun ya lebih. Nah jadi dia berangkat dari situ, jadi digital ini jadi kayak menggabungkan 3 proses tadi. Bukan hanya 3 proses aja. Jadi mungkin kalau di industri farmasi kan ada lab juga kan, atau yang lain-lain. Itu kan dia suka kalau mau ngecek itu kadang kan nggak harus, kalau yang lama kan harus dibawa dulu ke laboratoriumnya kan. Jadi kadang di industri juga dia butuh yang portable. Jadi dia bisa cek saat itu juga. Makanya diciptakan alat seperti ini. Jadi dia gabung 3 proses tadi. Jadi ini sebenarnya mikroskop, dari satu alat ini kita bisa foto, kita bisa video. Nah terus kita juga bisa analisa yang kita lihat kayak misalnya ada defect atau enggak, ada istilahnya bisa kita ukur, misalnya bakteri berapa ininya nanti dari situ juga, dari sini juga kita bisa report. Nanti dari software itu kita bisa langsung report ke Excel. Langsung ke Excel. Iya. Jadi langsung cepet banget ya. Iya, jadi cuman pakai satu software kita bisa hilangin 3 proses tadi. Jadi sebenarnya itu berangkat dari situ muncullah mikroskop yang portable seperti ini. Karena kebutuhan berbeda. Iya, apalagi kalau di industri biasanya melakukan segala sesuatu harus cepat kan, dia kan produksi berbeda terus, ya kan, nggak bisa kerja lama konvensional seperti itu. Makanya diciptakan alat seperti ini ya Pak ya. Nah kemudian kalau misalnya untuk yang ini sendiri apa nih Pak? Nah kalau yang ini eyepiece. Jadi kebanyakan kan dari kita itu, kalau mungkin orang-orang lab udah paham lah. Kalau beli mikroskop itu biasanya mikroskopnya Trino apa Bino gitu kan. Trino aja soalnya nanti biar bisa dipasang kamera gitu kan, alasannya gitu. Jadi sekarang udah nggak masalah lagi, karena sekarang kamera pun bisa dipasang di eyepiece-nya yang di 2 itu. Jadi dulu kan kita tahu Trino, Bino. Trino itu kan biar bisa kita pasang kamera gitu kan. Jadi tapi kan harganya kedengan tahu. Nah jadi sebenarnya sekarang udah nggak ada masalah lagi. Sekarang kita punya kamera yang bisa dipasang di Trinonya atau di eyepiece-nya. Jadi itu salah satu sekarang. Jadi kan teman-teman sahabat Lepmania mungkin punya mikroskop. Terus tapi bukan Trino nih, mau pasang kamera nggak masalah. Sekarang kan udah ada kamera di eyepiece-nya. Jadi dia bisa langsung masuk ke lubang itu. Langsung ke sini ya? Iya. Jadi terus kita ngelihatnya melalui sama seperti di Noled. Jadi dia digital. Jadi gambarnya langsung bisa dilihat di laptop. Jadi disambungkan PC, ke laptop ya. Kan dia pakai software soalnya. Oke. Jadi nggak perlu kayak gini-gini lagi nih ya. Betul. Soalnya kan apalagi kayak saya nih pakai kacamata. Itu suka frame-nya mentok terus ngelihat dipasin sama pusing matanya kan? Pusing terus kadang harus lepas, ribet pokoknya. Dan ada 2 ini kita bisa langsung lihat di laptop, PC, terus tablet handphone juga bisa. Sekarang kan juga udah era digital semuanya lebih ringkas ya. Jadi nggak pusing. Industri juga sama. Kayak gini kan lelah mata ya, nanti bener. Jadi nggak bagus lagi ininya, capean gitu. Terus juga ada kelebihannya nih kalau eyepiece di Noled. Jadi kalau sahabat Lepmania punya kamera kan ada Trino tuh, kan ada yang kamera yang dipasang di Trino. Nah kalau yang di Trino itu biasanya tiap brand itu dia punya beda-beda desain kayak inilah. Kayak ininya lah, kayak lubangnya lah kayak gitu. Jadi misalnya ibu punya mikroskop, teman-teman Lepmania punya mikroskop yang istilahnya tuh ada 5, terus kan punya kamera 1 di Trinonya yang mungkin yang ukurannya gede gitu kan, yang biasanya dipakai itu. Nah itu kan ketika kita mau misalnya labnya mikroskop sedang dipakai, kita mau pakai yang mikroskop lainnya, kan kita mesti pindahkan ke laptop yang mikroskop yang lain kan. Nah itu kadang kalau mikroskopnya berbeda brand itu dia nggak bisa masuk, jadi beli adapter lagi, dan adapter tuh lumayan mahal loh. Lumayan. Jadi boros ya. Jadi adapternya jadi kayak nggak bisa seenaknya nggak bisa seenaknya, jadi agak susah juga. Nah terus kalau di eyepiece ini, kalau di Noled eyepiece ini hampir saya selama ini
masuk semua, nggak ada. Masuk semua. Nggak ada yang nggak cocok. Ke mikroskop dengan mana desain aja, apapun ya mana aja. Dan nggak butuh adapter lagi. Nggak butuh adapter lagi. Iya, Oke. Karena dia udah dapat dari Dino-Lite-nya. Lebih hemat ya. Lebih hemat betul. Kalau misalnya buat di perusahaan pasti lebih hemat. Soalnya eyepiece itu kan ini sebenarnya semuanya bisa dicabut. Dan itu punya diameter yang beda. Standar mikroskop. Ada standar mikroskopnya itu istilahnya tuh ada DIN gitu di istilah. Nah itu jadi memang ukurannya itu aja. Jadi pasti masuk semua. Itu nggak ada yang masuk. Kalau Trino kan bebas tuh di plovernya mau gimana kan. Itu kelebihan. Jadi kalau sahabat Lapmania punya banyak mikroskop terus mau nggak capek, tinggal kameranya masih dipindah-pindah dan gede juga kan. Jadi kita cukup ini nanti tinggal gini aja, tinggal tarik kita masuk. Udah. Nanti kalau kita mau pindah ke mikroskop lain kita ambil aja, tinggal pindah lagi. Jadi nggak ada kendala lagi. Dan kayak tunggu-tungguan gitu. Iya. Itu langsung di PC lihat di PC dan itu bisa buat dokumen laporan skripsi atau ini ya kan, soalnya dia biasanya kan harus ada foto kan. Harus ada foto. Terus ada skalanya itu juga. Iya. Skalanya itu dia ada skalanya nanti, jadi buat dokumentasi sekarang butuh lah, sekarang zaman sekarang kan ada dokumentasi itu. Jadi hemat juga, nggak perlu kamera banyak, cukup eyepiece saja, tinggal dipasang di ininya. Oke deh. Gitu. Nah kan udah dijelasin nih tadi mulai dari prinsip dan semua segala macamnya, caranya dan prinsip kerja kayak apa. Gimana kalau kita langsung ke praktekan aja nih cara penggunaannya, mungkin biar sahabat Lapmania lebih caranya tuh seperti itu, karena kan biasanya kalau bisa kita langsung praktekkan pasti lebih paham dan lebih kelihatan, biar lebih ingat ya. Iya, lebih ingat, lebih kelihatan. Cara kerjanya seperti itu dan pasti akan lebih takjub sih. Karena dari tadi saya cuma dengerin aja dengan kayak gitu kayak langsung kebayangin, ya ampun kayak itu canggih banget sekarang gitu kan. Saya kalau nggak tahu jadi di sini kita sharing informasi. Jadi kalau misalnya langsung lihat kan pasti teman-teman juga bakal lebih wah gitu kayaknya. Akhirnya kita langsung aja coba mau mulai dari yang mana dulu nih Mas enaknya? Yang Dino-Lite dulu ini. Oke, boleh. Iya. Nah ini kan saya juga pernah sempat install ya. Kita coba tunjukkan ya. Kita sekarang mau connect-nya ke handphone, mungkin kita mau keluar ya. Jadi nggak bawa laptop kan? Iya, susah. Tinggal cukup nyalain wifi. Nanti kita connect-kan. Saya connectin dulu ya. Oke, sudah connect. Kita tinggal softwarenya namanya Dino Connect. Dino Connect. Dino Connect. Oke, sudah saya nyala. Oke. Oke, ini lampunya. Oke, dah. Ini sudah connect? Iya, ini juga udah connect. Boleh lihat. Nih. Oke. Ini sekarang saya lagi cek meja. Contoh ya, contoh aja ya. Meja. Oke. Atau daun tadi ya, mungkin yang biar berwarna. Ini daun tadi. Sorry. Daun. Oke. Dua handphone. Oke. Tuh kelihatan teman-teman. Dan ini juga bisa foto. Kita mau foto. Atau video juga bisa. Itu. Dan juga ini bisa ukur juga loh sekarang. Kita bisa ukur juga. Contoh ya, ini contoh aja ya. Oke, itu nggak kelihatan ya? Iya, itu udah kelihatan kurang ini ya, itu udah kelihatan. Itu warna biru ya tulisannya. Warna biru. Mungkin terlalu kecil ya. Lengkap banget fiturnya. Bisa ukur lagi. Ini contoh, saya klik sembarang ya. Tuh. Oke. Contoh aja, tuh ada pengukurannya. Bisa ukur juga. Enak sekarang, zaman sekarang yang digital ya. Jadi saya ada satu objek nih yang mungkin di sampelnya pengen kita ukur, kita bisa tinggal klik gitu. Tinggal bawa, masukkan ke saku baju, ke lapangan ya. Iya. Kita lihat. Dan tinggal bawa handphone. Bisa berkelompok juga semua bawa handphone, tinggal lihat di handphone masing-masing. Bisa 8 kita coba. 8. Cuman semakin banyak nanti
mungkin nge-lag aja karena kan datanya terbanyak, transfernya dari sedikit lambat. Oke, Dino-Led seperti itu. Oke deh. Ini untuk mikroskop portable. Dino-Led. Dan juga sekedar informasi, Dino-Led itu kan banyak ya. Modelnya itu ada hampir 40-50 kurang lebih. Oke, model banyak. Model. Ya, salah satu keunggulan dia ini benar-benar spesialis di portable. Dia jadi setiap visual itu berbeda-beda tuh. Jadi ada yang mungkin butuh fluoresen. Kalau yang perikanan mau lihat dalaman tulang-tulang kan berpendar gitu ya, fluoresen itu Dino-Led ada. Kan mikroskop pun juga banyak modelnya kan. Ada yang fluoresen, ada juga yang mungkin teman tahu, mungkin yang peneliti pernah tahu namanya dark field. Itu juga kita ada. Ada juga. Ya, yang metode observasi yang sedikit itu kalau mikroskop mungkin mahal harganya. Iya pasti. Dino-Led juga ada gitu. Jadi ada juga yang mungkin mau cek UV, ada juga yang UV. Jadi modelnya itu beragam tergantung misalnya kita mau pakainya buat apa, perusahaan apa nih, nanti bisa disocokkan dengan model-model yang udah disediakan. Iya, jadi biasanya emang kita ada demo dulu enaknya. Iya sih, karena kan visual beda-beda ya. Saya butuh yang fluoresen. Kalau saya mau lihat, pakai model yang fluoresen. Kalau saya mau lihat deteksi ini kepalsuan, dokumen palsu, kan? Kita juga udah supply ke Bank Indonesia. Itu jadi dia ditempel nanti berpendar. Kalau ininya kode rahasianya gitu. Jadi banyak model pilihan. Dan yang model terbaru sekarang dia tiap tahun ada model baru dimulai. Setiap tahun. Sampai terus ya, Mbak. Yang baru sekarang udah bisa ukur ini ketinggian. Ketinggian apa tuh? Ketinggian sampel. Ketinggian sampel. Misal lihat serangga. Mau lihat ketinggian, kan biasanya kita ukur kan cuma hanya luas, lebar, kan luas, panjang. Ya, yang baru dia bisa ukur ketinggian. Oke, jadi bisa volume juga bisa ya? Volume ya. Kan panjang lebar tinggi tuh itu. Iya, saya sih. Cuman ya itu. Sekarang udah bisa ketinggian. Yang untuk terbaru dari Dino-Led. Oke deh. Ini mengenai Dino-Led mikroskopnya. Kan tadi udah yang mikroskop portable. Nah, sekarang kita mau dong coba yang kameranya. Kamera IPIS nih. Pasti teman-teman juga penasaran gimana cara pakainya. Ya, ini yang saya bilang tadi mikroskop kamera IPIS ya. Jadi dia pasangnya di IPIS. Oke. Itu kan IPIS semuanya bisa dicabut dengan mikroskop. Dari itu ada standarnya. Jadi enak. Kita pasangnya cuma ganti. Iya, nanti kita pakai kamera pasang kamera. Ya udah, nanti tinggal kita nyalakan softwarenya, kita buka. Nah, langsung gambarnya ke ini udah ada sampel kan. Tadi teman-teman kita udah siapkan sampel dulu di sini di preparat, sampelnya itu lagi. Nah, jadi bisa langsung dilihat. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi nih pakai ini, capek kan? Kayak gini ya. Bisa dilihat semua, mungkin di sekolahan mahasiswa bisa lihat semua. Iya benar. Karena ini bisa juga disambung ke LCD dilihat. Iya betul. Ya kan? Jadi tinggal misalkan Pak ini apa ya? Coba Pak lihat Pak. Gitu. Yang mana? Yang ini yang paling kiri Pak gitu. Yang paling kiri. Mana ya? Nah, ini kan kalau pakai laptop kita tinggal sama-sama lihat gitu, sama-sama lihat. Jadi tinggal pakai kursor yang mana nih yang mau di mana nih objeknya. Nah ini jadi ini sifatnya cuma kamera ya, tapi nanti tampilannya kita bisa analisa dari pakai software Dino-Led. Jadi sama yang kayak saya jelaskan sebelumnya, softwarenya sama. Jadi kita bisa ukur juga. Oke, bisa ukur. Bisa kalibrasi, bisa foto, video, bisa diimport ke Excel. Oke. Jadi sama. Untuk kayak pembesarannya nih, bisa ketahuan juga nggak? Oh iya, kalau yang Dino-Led tadi kan dia pembesarannya kita bisa atur ya, mau berapa kali. Nah kalau yang ini dia ikutin sesuai sama
mikroskop yang kita pakai. Jadi karena dia kan sifatnya hanya kamera, bukan ini. Nah, jadi kita pakai ini pembesarannya ikut, nanti kalau kita mau perbesar kita tinggal ganti lensanya. Gitu. Ini kan kita pakai 4 kali ya. Di sini juga udah ada ya. Ada. Nah nanti ini kan 4 kali ya. Ini saya sekedar sharing ya. Mungkin kan kalau teman-teman tahu pembesaran kan ini 4 kali ya lensanya. Dikali eyepiece biasanya kan 10 kali biasanya. Jadi kan pembesarannya 40, ya kan? Jadi saya sekarang ini 40 kali kalau pakai ini. Cuman kan kita nggak pakai ini lagi. Oh iya. Ya jadi kita pakai eyepiece. Jadi pembesarannya sekarang ini dikali ini. Ya biasa sih kalau di Noah ini biasanya 40 kalian. 40. Jadi lebih besar ya? Lebih besar karena kan tampilannya dia di layar lebih besar juga kan. Jadi pembesarannya lebih besar. Jadi kita nanti kalau mau tahu pembesaran sebenarnya di sini kita kalibrasi dulu. Jadi kita kalibrasi. Nanti kalau dikalibrasi nanti muncul. Jadi kita tuh kasih tahu ke ininya, kameranya. Kalibrasi itu tujuannya itu. Oke, biar tahu dia kita ini. Kan dia ini Pak hanya mikroskop kan banyak nanti dipasang, kan nggak tahu ya. Jadi kita kasih tahu dulu nih. Ini pembesaran berapa, nanti kalibrasi nanti muncul pembesarannya berapa kali yang sedang kita amati sekarang ini. Itu ini kan kemarin sudah kalibrasi ya? Iya, betul sudah kalibrasi. Kita tuh mau lihat nih. Ya ini pas nih. Ini kan kemarin nih kita kalibrasi nih di 4 kali. Nah kan nanti dia pembesaran muncul nih di sini jadi 94 kali. Karena dia ada pembesarannya digitalnya juga. Jadi berbeda sistem pembesarannya. Gitu. Nanti kita juga bisa foto. Ini saya fokusin dulu ya. Ini saya bisa foto. Ini kita sama yang tadi. Kita bisa ukur juga, iya. Kita bisa ukur juga. Contoh. Jadi tinggal pasang ini kita bisa analisa gambar. Semua sudah software yang bekerja. Kita cuma tinggal klik sana. Tinggal fokus mata juga nggak capek ya. Tinggal lihat. Atau teman-teman kan kalau mahasiswa ya biasanya kan dia penelitian ada scale-nya, kita juga bisa kita munculkan scale-nya di sini. Display kita mati. Ini ada display-nya, ada skalanya. Jadi buat dokumentasi skripsi nih, gambar ada skala dong kan, nggak tahu pembesaran berapa. Jadi ada 3 foto. Iya, 3 foto, semua tinggal foto. Nggak usah ribet-ribet lagi. Kalau ini lebih sederhana sih, karena dia hanya buat diubah ke digital. Mungkin ada lagi ya yang mungkin mau disampaikan atau kelebihan apa lagi dari kelebihan itu ini kita ada training. Kalau nanti teman-teman yang melalui Labmania kan mungkin butuh informasi, kita ada free training demo gratis. Ini kan teman-teman Labmania yang mungkin di Jabodetabek. Coba dong saya mau lihat sampel saya, bisa nggak gitu? Nanti kita bisa ada demo gratis. Soalnya kita kan juga ingin memastikan ya, istilahnya sesuai kebutuhan atau belum. Karena beda-beda ya, kebutuhan orang beda-beda. Dan ini juga modalnya juga banyak. Oke deh. Mungkin ini ya penjelasan dari tadi yang mikroskop portable, terus kemudian ini untuk kamera eyepiece. Oke deh. Mungkin kita praktik atau penjelasan mengenai mikroskop kali ini kita bisa cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Iwan udah sharing-sharing ilmunya, terus kemudian udah memperkenalkan alat yang ini canggih banget sih. Kemarin ini canggih, saya banyak yang tahu. Nah iya benar-benar. Ini membantu banget di kayaknya industri apalagi yang pakai mikrobiologi, terus mahasiswa ya kan. Ini membantunya penelitian di lapangan. Semuanya juga dapat gitu. Jadi makasih banyak Pak Iwan sekali lagi atas penjelasannya. Nah teman-teman sahabat Labmania, ini saya mau bertanya mengenai alat-alat tadi yang udah kita jelasin, bisa di Instagram kita, WhatsApp atau komen di YouTube channel kita. Nah teman-teman jangan lupa juga saksikan video-video Labmania selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Kita cukupkan